harus ada Novum. dan syarat apa aja bang syarat-syarat ketika Jadi kalau kita sudah diputus inkrah lewat putusan kasasi, kemudian kita merasa tidak adil juga, terus kita merasa putusan ini belum kemudian menggambarkan keadilan, menggambarkan bukti yang lengkap, terus kemudian kita mungkin sebagai yang diputus kalah dalam kasasi ini pidana ya, ternyata kita punya bukti baru berupa novum, bukti baru yang belum pernah dipersidangkan, kita punya bukti baru atau saksi-saksi baru, kita bisa mengajukan peninjauan kembali dengan cara mengedepankan yang namanya novum. Novum ini saksi-saksi baru, keterangan-keterangan baru yang didapat yang belum pernah dipersidangkan di sidang sebelumnya, termasuk bukti-bukti baru yang didapat yang belum pernah dipersidangan sebelumnya, yang kemudian kalau bukti-bukti ini dulunya ada, tentunya bisa melepaskan atau membebaskan terdakwa atau meringankan hukuman. Tapi karena dulu di persidangan dulu nggak ada, makanya akhirnya diputuslah kasasi, di mana kalahlah kita. Nah, tapi karena ada bukti baru ini, kita harus menyampaikan ini dalam konteks peninjauan kembali. bukti baru itu artinya mutlak ketika nggak ada bukti baru ya nantinya bakal percuma gitu ya bang? Ya, nanti kan diperiksa apakah ada pihak pengaju PK ini punya bukti-bukti baru yang disampaikan apa tidak, ada keterangan-keterangan saksi baru disampaikan apa tidak. Kalau tidak ada ya nggak bisa ngajuin PK. Jadi syarat PK itu syarat novum, bukti baru maupun keterangan-keterangan baru yang masih baru, masih original, yang bisa membuat keputusan itu berbeda. Novum itu biasanya dalam bentuk apa sih bang? Kalau dalam kasus pemerasan kayak Nikita Mirzani, novum itu bisa dalam bentuk apa bang? Ya, surat-surat, dokumen, saksi-saksi baru Yang belum yang diajukan di BAP, yang menegasikan atau belum diproses atau ditanya-tanya, yang menceritakan tentang keadaan sebaliknya, yang meringankan atau bisa melepaskan posisi terpidana dalam jeratan hukum yang sudah pasti tadi. Terima kasih bang. Kira-kira apa novum Cal? Kali dapat diperiksa sebagai saksi atas laporan salah satu korban Reza Gladys, korban skincare Reza Gladys yang melaporkan ke Polda gitu, soal undang-undang konsumen. Nah, yang dilaporkan produk ini bang, produk ini waktu itu sempat ditampilkan juga di persidangan Nikita waktu itu, sama dari pihak Nikita juga sempat ngajuin saksi salah satu korban tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan, pihak Nikita ini menganggap kasus ini itu sama seperti kasusnya Dr. Richard Lee yang sekarang ditahan karena laporan undang-undang tersebut. Nah, kira-kira kalau menurut abang ini ada kemungkinan nggak sih DRG ini bisa ditahan gitu berkaca dari kasusnya, Bisa diproses hukum. ya. Jadi kan ini lagi proses hukum kan. Jadi begini, setiap tindak pidana akan berjalan berdasarkan relnya. Jadi kalau kita membunuh, kita diproses dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Tapi kemudian kalau ada orang lain kemudian mencuri, diproses juga kasus pencurian. Sama halnya dengan perkara-perkara yang kelihatannya dalam satu rangkaian tautan, kayak kasus Nikita Mirzani ini kan, dia dilaporkan karena pemerasan. Tapi di situ ada rangkaian-rangkaian juga, ternyata ada tindak pidana lainnya, baik yang mungkin dilakukan oleh kelompoknya Nikita Mirzani atau malah itu dilakukan oleh kelompoknya pelapor. Kalau kemudian perkaranya kemudian walaupun dalam satu tautan ternyata ada tindak pidana tersendiri, itu diproses. Dalam hal ini kan, ini ceritanya kan ada korban. Korban ini karena menderita kerugian secara material maupun formil ya, terkait dengan satu produk yang dibuat oleh grupnya RJ. Nah, apakah kemudian korban ini dirugikan karena produknya bermasalah atau karena ada yang ilegal di situ? Korban kemudian melaporkan ke kepolisian kan? Nah, ini merupakan suatu tindak pidana tersendiri yang berupa dugaan yang harus diproses oleh pihak kepolisian. Apa sih kemudian yang menjadi sasaran objek pidananya? Ya mungkin karena pertama mungkin ini barangnya palsu atau barangnya tidak sesuai dengan yang harusnya diatur oleh BPOM. Itu kan pelanggaran pidana. Jadi itu tetap diproses. Nanti pelapornya korban mungkin nih kita bisa jadi saksi, itu nggak ada persoalan.
Jadi ini adalah suatu persoalan hukum tersendiri yang terlepas dari persoalan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, walaupun ada keterkaitan atau ada tautan atau rangkaian yang sifatnya dalam satu wilayah himpunan begitu. Jadi ini simpangannya ini ternyata ada tindak pidana sendiri, ini proses. Di proses ini tujuannya untuk mencari tahu apakah ada tindak pidana apa tidak. Kalau kemudian diproses terus ternyata memang benar ada tindak pidana, ya tentunya ada yang namanya tersangka. Siapa tersangkanya? Ya pelakunya lah yang menjadi tersangka. Tapi ketika ini diproses ternyata tidak menemukan unsur pidananya, berarti ini selesai. Gitu. Jadi walaupun satu objek itu terkait dengan objek yang lain dalam suatu himpunan tindak pidana tertentu yang A tadinya, tapi ternyata ada tindak pidana yang lain, ya ini juga diproses. Jadi setiap tindak pidana ada jalan dan relnya. Nah mungkin kemarin waktu itu BPOM juga sudah merilis bahwa produk ini tidak layak gitu bagi layak edar dan sudah ditarik. Mungkin itu jadi salah satu bukti penguat juga. Iya, nanti itu menjadi pembuktian dari ahli BPOM ya. Apakah ini produknya ini tidak layak ini karena kadaluarsa, apakah produk ini tidak layak karena ingredientnya atau konten-konten dari produk ini ternyata berisi materi-materi yang berbahaya yang dilarang oleh BPOM, ataukah ada pemalsuan baik pemalsuan merek ataupun apa yang kemudian bisa dianggap sebagai tindak pidana. Kalau itu terpenuhi berarti ini menjadi pidana laporannya. Tapi kalau ternyata tidak ditemukan pembuktian seperti yang dipikirkan oleh pelapor, adanya dugaan-dugaan pidana, pemalsuan, ingredient yang tidak benar, kemudian barang yang tidak layak pakai dijual. Nah, kalau tidak ditemukan berarti tidak ada unsur pidana. Jadi penentunya adalah salah satunya adalah BPOM sebagai ahli kan, apakah termasuk wilayah pidana apa tidak. Nah, kalau misalnya korbannya hanya satu gitu Bang, itu apa ya, bisa dibilang laporannya tidak terlalu kuat atau? Iya, bukan persoalan korban satu, tapi barang ini yang dijual ini kan dijual kan barangnya kan. Produk yang dijual ini apakah memenuhi unsur pidana apa tidak. Jadi pelapor bisa cuma satu atau korban cuma satu nggak apa-apa. Yang penting produk ini sebenarnya memenuhi unsur pidana apa tidak. Produk ini sama perilaku penjualan produk. Itu kalau dua itu terpenuhi pidananya, ya walaupun korban cuma satu ya pidana. Begitu. Jadi bukan tergantung korban atau jumlah korbannya, tapi tergantung produk dan bagaimana menjualnya. Oke, Bang, soal rencana nih kita Mirzani mengajukan PK gitu.